Tema kita hari ini sifat orang-orang kafir dan orang-orang muslim dalam Al-Quran, supaya kita tahu masih kafir enggak sikap kita, cara bicara kita, busana kita, tempat bermain kita, bacaan kita. Berapa banyak kita di depan WA, berapa banyak di depan Quran. Harus jelas. Berapa jam ibu betah depan Quran, berapa jam depan WA. Kita ini penduduk sorga asalnya, Nabi Adam. Kita pulang kampung ke sorga itu wajar. Yang tidak wajar pulang kampung tapi ditolak. Padahal aslinya kita penduduk sorga, Bu. Tapi kenapa penduduk sorga pulang kampung gak diterima? Karena dia jahat. Kampung sorga menerima orang jahat. Kasihan kan, Bu? Masa saya orang Tapanuli gak diterima di Tapanuli? Berarti saya ada masalah. Ibu pulang kampung ke sorga gak diterima di sorga. Kenapa? Karena ibu bukan orang benar. Yang kedua, kalau kita beriman di dunia kita tenang. Kaya kita bersyukur, miskin kita bersabar. Punya uang banyak kita tenang, punya uang miskin kita senang. Kenapa? Uang bukan target hidup, uang sebagai sarana hidup. Kaya kita tidak sombong, miskin tidak minder. Banyak uang tidak hura-hura, tidak punya uang tidak gengsi. Karena apa? Hidup sebentar, kaya mati, miskin mati, betul? Jadi rugi jadi orang sombong. Enak mana? Jadi orang kaya bertakwa atau orang miskin yang sabar? Pilih mana, Bapak? Pilih mana, Ibu? Kaya bertakwa atau miskin sabar? Orang miskin kalau taat 500 tahun duluan masuk surga dari orang kaya. Itu hadis. Tapi orang kaya belakangan surga, surganya Firdaus tertinggi. Karena di mana-mana sedekah. Jihadnya orang kaya di sedekah, jihadnya ustadz di ilmu, jihadnya orang miskin di doa. Makanya membangun peradaban Islam itu, dengan orang kaya kita akrab, kita butuh uangnya. Dengan orang miskin kita dekat karena butuh doanya. Jadi Islam dibangun dengan kekuatan. Pertama dengan doa, kedua dengan uang. Uangnya orang kaya yang punya. Orang miskin doanya. Karena doa orang-orang miskin kalau taat itu dijabah. Orang kaya juga kalau bersyukur dijabah. Jadi kesimpulannya pilih mana, Bapak? Kaya atau miskin? Seenak-enak jadi orang miskin, lebih enak jadi orang kaya, betul? Karena saya pengalaman jadi orang miskin dulu 7 tahun saya. Dulu saya sempat bangga jadi orang miskin, hidup orang miskin gitu ya. Ternyata uang lebih enak. Apalagi kalau bertahap, libur ke Singapura tinggal beli tiket. Kenapa? Tabungan 4 miliar, betul? Subhanallah. Tapi kalau miskin, ketabrak, orang salah yang nabrak nggak berani. Kenapa? Nggak punya uang bayar pengacara. Udah tuh mah cicing wae, sabar. Bukan sabar, nggak punya uang atuh teh. Oh sabar atuh mah, sabar. Jenazah bawa ke Garut, Cianjur. Kenapa? Nggak punya uang. Makanya lebih berbahaya orang kaya yang tidak bertakwa daripada orang miskin tidak bertakwa. Sebab kalau orang bertakwa, orang kaya tidak beriman, dia bisa merubah peradaban dengan uangnya. Bisa mengatur negara dia membayar aparat, menyogok penegak hukum karena dia tidak beriman. Berisiko sekali loh, orang kaya tidak beriman. Dia bisa merubah peradaban, membangun Alexis, mendirikan diskotik, membuat komplek pelacuran. Kenapa? Punya uang tapi nggak beriman. Makanya saya berkepentingan menyampaikan Islam di Pondok Indah, di BSD, di Menteng, di komplek topografi, karena sini banyak orang kaya. Jujur, siapa yang orang kaya di sini angkat tangan? Kaya menurut Islam, ibu tahu? Begitu bangun kita masih lihat ada makanan bahan pokok cukup hari ini, kamu orang kaya kata Rasulullah. Begitu bangun pagi buka display, apa namanya tempat beras itu? Kosmos ya. Begitu dibuka, subhanallah, 6 liter beras. Walaupun harganya cuma 7.500 bercampur kutu 16 ekor. Masih bisa dimasak. Rasulullah bangun tidur nggak ada yang makan apa-apa. Sudah, aku berpuasa. Kenapa? Gak ada yang dimakan. Siapakah orang beriman? Siapakah orang kafir? Buka Al-Quran. Cukup nggak ini? Tabel. 1. Al-Quran. Ini yang kita geser ya. Kalau peci nggak muat, bukan kepala yang dioperasi, peci yang diganti. Betul? 1. Ciri-ciri orang kafir, munafik, muslim ada dalam Al-Quran surat 41 ayat 30. 2. Sudah? Surat 3 ayat 37 sampai 142. 3 179. Surat 31 ayat 7 sampai 10. Surat 31
ayat 20 sampai 27. Di sini ketahuan di mana posisi kita hari ini. Surat 15 ayat 3, endingnya surat 17 ayat 19. Inilah orang yang beruntung. Silakan Ustadz apa? Ustadz Armen Caniago, betul? Kalau orang Bataknya Armen Humahorbo. Ibu, Al-Quran surat 4130 137 sampai 142, 3179, 317 sampai 10, Luqman 20 sampai 27, 15 3 Hijr, Al-Isra ayat 19. Langsung 4130. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Ya Rabb adalah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Stop. Kalau ada orang-orang beriman sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, Allah akan mengutus malaikat kepada mereka. Wala tahinu wala tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Oh, ternyata ciri-ciri orang beriman itu harus apa, Bu? Istiqomah. Kalau bahasa Inggrisnya apa, Bu? Istiqomah. Konsisten. Betul? Saya ulangi. Apabila ada orang beriman mengatakan sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, mereka istiqomah, Allah mengutus rasul malaikat kepada mereka. Tafsir ayat ini Bu tahu. Ketika manusia menjelang meninggal, betis sudah dipertautkan, dingin sudah mulai terasa dari kaki sampai ke atas, roh sudah menjelang tenggorokan, malaikat maut diutus. Ketakutan kita luar biasa. Kondisi ketakutan apa kata malaikat? Malaikat maut, Bu. Wala tahin wala tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Kamu penghuni sorga. Informasi dari Allah. Makanya ketika Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku perkataan paling mulia dalam Islam. Aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain setelah bertanya kepadamu." Tolong dengar ya Bu, ini hadis sahih. "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku perkataan paling mulia dalam Islam. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelah kepadamu." Apa kata Rasulullah? Qul. Apa Bu? Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Walaupun kita diancam mau dibunuh, mau disembelih, sembelih aja. La ilaha illallah. Mati syahid. Saya berapa kali disantet orang, mau dibunuh orang, dikepung orang, mau dihabisi saya. Hanya itu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Geng motor yang ngepung saya bubar. Saya nggak tahu dalam pandangan mereka saya itu seperti apa. Saya hanya pasrah. Selamatkan hamba ya Allah. Bulan 5 kemarin saya disantet orang, ribuan jin dikirim ke tubuh saya. Kenapa saya tahu? Yang nyantet ngomong. Iya, Bu. Berapa bulan kemudian dia tahu saya masih hidup, Munzir semua orang masih hidup. Dia bilang begini, "Hebat kamu ya Zir, masih hidup. Padahal saya menyantet kamu memakai dukun dari Banten, dukun besar, tapi masih hidup." Saya bilang bukan saya hebat, takdir kematian belum tiba. Betul? Kalau sudah kullu nafsin za'iqatul maut, kalau sudah jalan maut, tidur orang mati, ketahui habis berzina kena jantung meninggal. Makanya hari-hari kita pelihara, hari-hari kita baca Quran, hari-hari kita sedekah. Ibu nanti menjelang maghrib buka kulkas, ada yang disedekahkan, jangan-jangan ini sedekah terakhir ibu. Besok jam 5 sudah meninggal. Tercatat ibadah terbaik ibu sedekah jam tengah 7 nanti malam. Sungguh-sungguh bunda hari ini ngaji, jangan-jangan ini ngaji terakhir ibu, besok sudah mati. Saya bukan ngancam, nakut-nakuti. Ada jaminan ibu hidup sampai jam 4 sore? Karena tidak ada jaminan, harus standby. Standby-nya apa? Lidah jangan kering berzikir, hati jangan putus kepada Allah, dunia jangan ditarget hidup, uang jangan jadi alasan untuk tidak sholat. Miskin kita taat, kaya kita dekat. Betul? Jangan minder miskin. Miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia. Jenderal meninggal, kopral meninggal. Jenderal kan kapan? Kopral kan kapan? Umat kan kapan? Ustadz kan kapan? Betul? Berarti kita satu derajat. Kenapa orang sombong? Karena belum beriman kepada Allah yang Maha Kuat. Yang mencabut nyawa kita siapa, Bu?
Malaikat ya, yang menugaskan malaikat siapa Bu? Allah. Berarti supaya mati kita baik dekati Allah, supaya kita masuk surga dekati Allah, supaya kita ditenangkan dekati Allah. Karena yang menciptakan membolak-balik hati kita ini Allah. Qalbun salim atau qalbun zolim. Siap? Makanya itu summastaqamu. Baca Quran ibu cuma 1 juz sehari, tapi sampai hari meninggal baca Quran. Oh saya Pak nggak banyak sedekah. Masa sih sebulan ibu tidak punya uang 3.000? Beli sabun Lifebuoy, sedekahkan sama marbot masjid. 1 minggu dia bersih mandi dengan 1 sabun Lifebuoy, 1 minggu pahala mengalir. Sedekah cuma 3.000. Oh uang ibu agak bagus, 17.000 ada sisa uang belanja sebulan. Belikan Rinso, So Clean, sekilo bersih mandi marbot dengan keluarganya sekilo Rinso. Amal mereka sebulan mengalir sama ibu pahalanya tanpa mengeluarkan pahalanya. Kenapa? Mandinya, pakaiannya bersih atas jasa sabun dan Rinso ibu sedekahkan. Enak kan jadi orang beriman itu?